Halo, selamat datang kembali di kajian kita. Kali ini kita mau kupas tuntas soal evolusi sistem perbankan. Topik ini, kalau kita lihat sejarahnya ternyata penuh gejolak ya. Sumber utama kita kali ini bab 8 dari buku George Soros, The Alchemy of Finance. Nah, penting untuk Anda ingat, Soros melihat ini pakai kacamata khusus. Dia kan investor sekaligus filsuf, jadi dia pakai konsep refleksivitas. Intinya, gimana persepsi dan tindakan kita di pasar itu saling mempengaruhi realitas. Seringnya, dengan cara yang tak terduga. Misi kita sekarang, coba kita bedah momen-momen kuncinya, respons regulator yang kadang agak gimana gitu ya, dan kenapa sih ketidakstabilan ini kayaknya jadi bagian dari sistem perbankan, terutama di awal sampai pertengahan 80-an yang dibahas di buku ini. Oke, kita mulai dari pemicu besarnya ya, krisis utang internasional tahun 1982. Analisis Soros bilang ini titik balik penting. Bukan cuma buat negara peminjam, tapi juga buat bank-bank besar Amerika. Ada istilah menarik nih, penyesuaian yang tertunda di pihak bank. Maksudnya apa ya ini? Iya, penyesuaian yang tertunda itu intinya gini, bank-bank besar AS yang sering disebut money center banks itu bisa nunda mengakui kerugian. Kerugian dari pinjaman macet ke negara-negara berkembang. Oh, jadi nggak langsung dicatat rugi gitu? Betul. Ini bisa terjadi karena Federal Reserve, the Fed, kasih semacam bantuan nafas lah. Jadi bank-bank ini diizinkan mencatat pendapatan. Pendapatan dari biaya restrukturisasi utang, terus dari spread yang lebar. Spread itu selisih bunga pinjaman sama bunga dana mereka kan ya? Tepat. Nah, mereka boleh catat itu sebagai pendapatan, meskipun ya uangnya belum benar-benar masuk kas. Akibatnya apa? Mereka bisa lapor laba kelihatan bagus, malah bisa naikkan dividen tahun 83. Wah, Padahal, sebetulnya, kualitas pinjaman internasional mereka itu sudah meragukan. jadi semacam akuntansi yang diakali tapi direstui gitu ya? Sementara negara debitornya harus hemat gila-gilaan, banknya malah bisa nutupin masalah. Terus efek lanjutannya gimana menurut Soros? Nah, efeknya ini agak ironis ya. Justru karena mau menutupi potensi rugi dari utang luar negeri itu dan jaga citra untung terus, Hmm, bank-bank ini malah terdorong buat tumbuh lebih cepat lagi. Tapi di pasar domestik, mereka gencar bikin layanan baru, perluas neraca secepat mungkin, jadi strateginya tumbuh keluar dari masalah gitu ya? bisa dibilang begitu. Tapi ya itu, strategi ini malah bikin masalah baru. Jadi numpuk itu kredit macet di dalam negeri. Oh, pindah masalahnya? Iya, terutama di sektor pertanian sama energi, minyak. Sektor-sektor yang waktu itu lagi jatuh, nggak ikut pulih. Dan ini lebih susah ditangani ya, yang domestik ini? Jauh lebih susah. Kalau utang negara kan bisa dinego antar pemerintah, bank. Nah kalau mau nyelamatin ribuan petani atau perusahaan minyak kecil yang bangkrut, susah. Nggak mungkin dikasih pinjaman baru terus buat nutup bunga lama. Iya juga ya. Puncak masalah domestik ini, ya kasusnya Continental Illinois Bank. Bank ini kolaps karena beberapa hal. Pertama, pinjamannya terlalu longgar. Terlalu mudah kasih kredit. Ya, terutama karena mereka beli portofolio kredit energi yang udah jelek dari bank lain, Penn Square Bank, yang udah bangkrut duluan. Kedua, mereka sangat tergantung sama dana jangka pendek dari pasar antar bank. Kenapa begitu? Karena mereka nggak punya banyak cabang, jadi nggak punya basis nasabah retail yang kuat. Akibatnya, pas kepercayaan pasar goyang sedikit saja, wah, sumber dana mereka langsung kering. Oke, jadi dari utang internasional merembet ke domestik, terus ada bank besar jatuh. Nah sekarang kita pindah ke arena lain yang juga panas nih, industri savings and loan atau SNL. Soros bilang kondisi SNL ini udah parah bahkan sebelum 82. Modal mereka habis karena bunga tinggi. Tapi anehnya, responsnya bukan diperketat, malah deregulasi besar-besaran. Kok bisa gitu ya? Nah, ini dia salah satu episode paling luar biasa kalau kata Soros. Kontroversial juga. Logika di permukaannya sih, ya kalau regulasi dianggap bikin masalah, mungkin melonggarkan aturan bisa jadi solusi. Masuk akal sekilas. Tapi masalahnya, deregulasi ini dilakukan pas industri SNL itu modalnya lagi tipis banget. Lagi lemah-lemahnya. Wah, bahaya dong. Ibaratnya kayak ngasih kunci mobil sport ke orang yang baru belajar nyetir dan lagi sakit. Gitu kira-kira. Haha, oke. Terus apa yang terjadi setelah kunci mobil sport itu dikasih? Yang terjadi,
Ya pintu terbuka lebar buat para pengusaha atau investor yang, jeli lihat peluang spekulasi. Mereka bisa ambil alih SNL yang sebenarnya udah bangkrut. Modal tunainya minim banget. Untungnya apa buat mereka? Untungnya banyak, bisa manfaatin kerugian pajak SNL itu. Terus yang paling penting, mereka kuasai institusi yang bisa kumpulin dana simpanan masyarakat. Dan dana ini dijamin pemerintah lewat FSLIC. Federal Savings and Loan Insurance Corporation ya, Betul. penjamin simpanan SNL. Betul. Nah, kombinasi ini, modal pemilik baru minim, akses ke dana murah berjaminan, plus aturan yang longgar. Ini jadi, formula bencana. Bencana dalam arti gimana nih? Dalam arti ini menciptakan insentif yang salah, atau istilahnya moral hazard. Para pemilik balu ini ada yang agresif banget, pakai dana simpanan nasabah. Yang aman karena dijamin pemerintah itu. Nah, itu dia, dipakai buat berjudi. Investasi properti yang risikonya tinggi banget, atau ekspansi bisnis gila-gilaan. Kalau berhasil, untung besar masuk kantong pribadi. Kalau gagal? Nah, kalau gagal, rugi pribadi mereka kecil. Kan modal awalnya sedikit. Sebagian besar kerugian, ujung-ujungnya ditanggung sama FSLIC, alias ya pembayar pajak. Contoh paling jelas di buku ini kan Financial Corporation of America, FCA, di bawah Charles Knapp. Pertumbuhannya gila-gilaan ya? Nggak main-main pertumbuhannya. Dari simpanan 4,9 miliar dolar tahun 82, jadi 20,3 miliar dolar cuma dalam 2 tahun di 84. Strateginya memang sangat berisiko. Investasi properti, hipotek bunga tetap ya? Iya, besar-besaran di situ. Bahkan dia terus nambah posisi, averaging up, pas portofolio hipoteknya lagi lugi. Keyakinannya, FCA ini udah too big to fail, terlalu besar untuk dibiarin bangkrut. Dan ternyata? Ironisnya ya, keyakinan dia sebagian benar. FECA memang akhirnya diselamatkan regulator untuk mencegah panik sistemik. Tapi Knapp sendiri akhirnya dipaksa mundur. Tapi dapat pesangon besar kan katanya? Fantastis pesangonnya. Kasus FECA ini jadi simbol bahaya moral hazard tadi, akibat kombinasi deregulasi prematur dan penjaminan simpanan tanpa pengawasan yang cukup. Contoh nyata, gimana aturan main bisa mengubah perilaku pasar. Oke, rangkaian krisis ini puncaknya di 84 ya berarti. Dengan Continental Illinois, terus gejolak SNL, kayak FECA. Ini akhirnya bikin regulator berubah sikap nih. Analisis Soros mencatat ada pergeseran, pengawasan jadi lebih ketat. Tapi, kayak tema yang berulang di buku ini ya, langkah yang kelihatannya benar pun bisa ada buntutnya lagi. Konsekuensi tak terduga. Benar sekali. Di sini kita lihat lagi sisi lain refleksivitas. Pas regulator jadi lebih tegas, terus mulai maksa bank atau SNL jual aset-aset bermasalah. Cuma masalah baru. Kenapa? Karena kalau banyak institusi melakukan likuidasi paksa ini serentak, harga aset yang jadi jaminan kredit itu malah jatuh. Oh, jadi misalnya tanah pertanian, properti, aset minyak gitu ya. Harganya malah anjlok. Persis. Coba Anda bayangkan gini. Regulator maksa bank jual tanah sitaan dari petani bangkrut. Karena banyak bank melakukan hal sama, pasukan tanah di pasar jadi banyak, harga jatuh. Oke. Nah, jatuhnya harga tanah ini bikin nilai agunan petani lain yang masih bertahan ikut turun dong. Bank lihat ini, wah nilai jaminannya turun. Bisa jadi mereka minta tambahan agunan, atau malah anggap pinjaman petani itu jadi bermasalah juga. Waduh, lingkaran setan dong. Ya, lingkaran setan negatif. Ini bisa bikin lebih banyak lagi petani bangkrut. Asetnya dilikuidasi lagi, harga makin jatuh, dan seterusnya. Soros lihat pola ini di pertanian, minyak, dan pas buku ini ditulis, pertengahan 80-an, dia lihat tanda-tanda mirip mulai muncul di real estate dan perkapalan. Ngeri juga ya efeknya. Ada contoh spesifik lain nggak di buku ini soal dampak perubahan sikap regulator ini? Kayaknya ada kasus perusahaan Epic. Ah ya, kasus Epic. Equity Programs Investment Corporation, tahun 1985. Ini ilustrasi bagus soal gimana masalah bisa merambat cepat. Bisnis Epic ini agak unik. Gimana tuh? Mereka biayai rumah contoh buat pengembang. Terus, mereka terbitin surat berharga berbasis hipotek rumah contoh itu. Semacam cikal bakal mortgage-backed securities MBS gitulah. Dan ini dijamin sama asuransi swasta. Oke, terus masalahnya muncul di mana? Masalahnya muncul pas induk perusahaannya, sebuah SNL, namanya Community Savings, diwajibkan regulator buat cari perlindungan asuransi simpanan federal dari FSLIC. Nah, salah satu syarat FSLIC, Community Savings harus jual Epic. Kenapa penjualan Epic ini jadi pemicu? Kok bisa? Karena ternyata
Model bisnis Epic ini rapuh banget. Pendapatan dari rumah contoh yang udah jadi jaminan MBS itu ternyata nggak cukup buat bayar cicilan hipotek rumah contohnya sendiri. Loh, terus selama ini gimana? Selama ini, kekurangannya ditutup pakan hasil jualan MBS baru, sindikasi baru. Nah, pas proses jualan MBS baru ini harus berhenti karena Epic mau dijual, sumber dana buat nutup kekurangan itu hilang. Wah, langsung macet ya? Langsung macet. Epic nggak bisa bayar utang, bangkrut. Tapi nggak berhenti di situ. Kan MBS yang diterbitin Epic itu dijamin asuransi hipotek swasta. Iya. Ya, kebangkrutan Epic ini langsung mengancam kelangsungan hidup perusahaan-perusahaan asuransi itu. Ini nunjukin betapa terhubungnya sistem keuangan kita. Masalah di satu pojok bisa cepat banget merembet dan bahayain bagian lain. Jadi kalau kita tarik benang merah dari semua gejolak ini ya, krisis utang, SNL, likuidasi paksa, kasus Epic, analisis Soros, ini menuju ke satu dilema inti ya, yaitu melonggarkan aturan main, deregulasi buat bank dan SNL yang kumpulin dana masyarakat, tapi di saat yang sama tetap kasih jaminan penuh buat simpanan mereka. Kenapa ini dianggap jadi jantung masalahnya? Karena kombinasi itu, menurut Soros, ya pada dasarnya kayak ngasih undangan terbuka buat ekspansi kredit yang nggak sehat. Potensinya bisa nggak terbatas. Coba bayangkan. Gimana? Lembaga bisa kumpulin dana murah, dijamin pemerintah pula, terus aturan investasinya dilonggarin. Wah, insentif buat ambil risiko gede jadi tinggi banget. Masalah ini sebetulnya udah ada sejak FDIC didirikan, tapi jadi parah banget pas ada gelombang deregulasi sebelum krisis 84 itu. Ini ada kaitannya juga sama strategi lama regulator buat atasi bank gagal yang menggabungkan itu ya? Merging out, betul. Strategi merging out ini jadi kurang efektif. Ada beberapa alasan menurut Soros. Pertama, nilai bisnis atau franchise value bank gagal itu makin lama makin turun. Udah nggak semenarik dulu buat dibeli. Kedua, bank besar yang potensial jadi pembeli pun seringnya nggak sekuat dulu. Atau mereka sendiri punya masalah internal. Ini malah bikin risiko baru. Konsentrasi, kekuatan numpuk di sedikit bank super besar. Soros kasih contoh kan ya? Iya, dia kasih contoh waktu Bank of America akuisisi First Interstate, atau nama mirip. Intinya, bank besar makan bank besar. Terus dia lempar pertanyaan penting. Kalau nanti Bank of America sendiri yang masalah, siapa yang cukup besar buat nyelamatin dia? Nah itu dia, Continental Illinois jadi kasus pertama ya? Betul, kasus pertama bank sebesar itu nggak bisa lagi di-merger karena nggak ada yang mau atau mampu ambil alih. Dan kalau strategi merging out ini diterapkan ke industri SNL yang tadi penuh masalah, itu wah lebih bahaya lagi dong. Jauh lebih bahaya. Kan tadi kita bahas, banyak SNL bermasalah malah jatuh ke tangan pemilik baru yang oportunis. Mereka bukan benerin masalah, malah eksploitasi fasilitas simpanan berjaminan buat ekspansi gila-gilaan. Kayak FCA tadi. Jadi pas regulator akhirnya ngerem. Nah, kas regulator akhirnya ngerem, baru kelihatan semua boroknya. Industri SNL secara keseluruhan mungkin selamat dari kehancuran total itu cuma karena faktor luar. Suku bunga turun, itu yang bantu perbaiki neraca mereka sedikit. Jadi balik lagi ke ide refleksivitas Soros ya. Tepat, semua ini menggarisbawahi lagi tesis sentral Soros soal refleksivitas itu. Tindakan regulator, mau itu deregulasi, pengetatan, bailout, merger paksa, itu nggak terjadi di ruang hampa. Tindakan itu mengubah persepsi, mengubah perilaku pelaku pasar, dan itu pada gilirannya mengubah kondisi ekonomi real. Seringkali dengan hasil yang nggak diinginkan dan susah diprediksi. Oke, jadi kalau kita rangkum dari penelusuran kita di bab 8 ini, evolusi sistem perbankan itu wah, jauh dari mulus ya. Bukan garis lurus ke arah stabilitas, malah perjalanannya ditandai sama krisis berulang, paradoks regulasi kayak longgarin aturan pas lagi rapuh, terus pengakuan masalah yang sering ditunda, dan lingkaran umpan balik yang rumit. Di mana solusi hari ini bisa jadi masalah besok. Contohnya likuidasi paksa tadi. Tepat sekali. Poin kuncinya, seperti ditekankan Soros ya, adanya hubungan dua arah yang terus-menerus ini. Refleksif, antara pinjaman, regulasi, sentimen pasar, perilaku pasar, dan kondisi ekonomi fundamental. Sistem ini pada dasarnya ia punya kecenderungan gak stabil. Itu bawaannya. Mengendalikannya secara penuh atau prediksi perilakunya dengan akurat susah banget, mungkin mustahil.
Krisis memang sering jadi pemicu reformasi, tapi ya seperti kita lihat dari contoh era 80-an ini, reformasi itu sendiri bisa aja cacat dari awal, atau malah bikin masalah baru yang nggak terduga. Nah, merenungkan sejarah pasang surut ini, siklus krisis, bailout, regulasi yang kayaknya selalu ketinggalan sama inovasi, dan resiko pasar, ada satu pertanyaan menarik nih untuk Anda pikirkan. Apakah semua ini nunjukin kalau ketidakstabilan itu bukan bug, tapi justru fitur bawaan dari sistem keuangan modern kita? Apakah kita ini ya dalam batas tertentu ditakdirkan buat terus ngulangin pola serupa, mungkin dalam bentuk yang beda tapi polanya sama terlepas dari semua upaya reformasi? Sesuatu untuk Anda renungkan lebih lanjut. Terima kasih sudah menyimak kajian mendalam kita kali ini.